menarik sekali. Betul sekali pemirsa, seperti yang sekarang nih yang kita mau bahas. Yang pertama itu informasinya menarik sekali. Pemirsa apa kabarnya sampai belum nyapa aku? Ya. Insya Allah baik-baik semuanya. Yang saat ini masih terbaring sakit, insya Allah diangkat penyakitnya sama Allah dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kita yang pertama nih mau bawa informasi mengenai tentang haji nih, karena lagi musim haji, lagi banyak yang berangkat. Saya tapi udah mulai mempelajarinya juga nih, makanya sekarang pasti informasi dong. yang pertama menarik banget. Udah pernah haji kan ya? Alhamdulillah sudah, tapi sudah lama sih, 2010 terakhir, pengen 2010. lagi. Nah, pasti tahu dong tentang benarkah melempar jumroh itu melempar setan? Emang benar ya, kalau lempar jumroh itu berarti kita lagi ngelemparin setan pakai batu? Kalau gitu langsung aja kita ikuti beritanya berikut ini yang lebih akurat ya. Karena sebetulnya banyak sekali yang melaksanakan ibadah haji lebih kepada ritualnya, tapi makna di balik itu seperti apa sih? Ayo, mari kita dalami maknanya, langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Benarkah melempar jumroh sama dengan melempar setan? لا شريك لك. Mabit atau bermalam di Musdalifah akan memberikan kesempatan kepada jamaah haji untuk beristirahat guna memulihkan tenaga. Kondisi badan yang fit sangat diperlukan, sebab rangkaian kegiatan ibadah haji keesokan harinya sangat berat, yaitu melempar jumroh Aqabah di Mina. Selama ini kita mengetahui bahwa melempar jumroh adalah simbol perlawanan terhadap setan. Manusia harus melakukan perlawanan kepada setan, karena mereka selalu berupaya menyesatkan manusia dari jalan kebenaran dan menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun benarkah demikian? Benarkah melempar jumrah adalah simbol perlawanan kita terhadap setan? Benarkah bila kita melempar jumrah berarti kita sedang melempar setan? Berikut penjelasan dari berita Islami masa kini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya tawaf di Baitullah, di Safa dan Marwah serta melempar jumrah ditetapkan untuk mendirikan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari hadis sahih tersebut terungkap fakta bahwa melempar jumrah adalah untuk mendirikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar jumrah merupakan ibadah yang hakiki yang harus dijalankan oleh semua umat muslim saat hendak menunaikan ibadah haji. Mungkin Anda pernah mendengar dalam suatu riwayat dikatakan bahwa sewaktu Ibrahim membawa Ismail untuk disembelih, setan membujuk Hajar agar menghentikan langkah suaminya itu. Sebagai seorang ibu, setan berpikir bahwa Hajar tidak akan sampai hati mengetahui buah hatinya dikorbankan. Perkiraan setan ternyata meleset. Bukannya menuruti bisikan setan, Hajar malah mengambil batu dan melemparnya berkali-kali. Oleh karena hadis itu banyak yang meyakini bahwa melempar jumroh ditujukan agar manusia benar-benar memusuhi setan dan tidak bersekutu dengannya. Panji-panji harus terus dikibarkan dan genderang perang melawan setan harus terus ditabuh. Sedang sebagian juga ada yang mempercayai hadis yang menyatakan bahwa melempar jumroh untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena saat iblis tampil di hadapan Nabi Ibrahim di tempat itu, setan berusaha memasukkan keraguan dalam hati Ibrahim tentang hajinya dan mendorongnya untuk membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim melempar iblis dengan batu-batu demi mengusirnya dan memupuskan harapan setan tersebut. Namun, tahukah Anda pemirsa bahwa hadis tersebut sanadnya lemah karena di dalamnya terdapat Atta bin Sa'id yang berubah hafalannya di akhir hayatnya. Sedang yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Hamad bin Salamah. Sedang belum diketahui kepastiannya kapan Hamad mendengar penjelasan hadis tersebut. Apakah setelah atau sesudah Atta berubah hafalannya? Sehingga hadis ini dinyatakan lemah oleh Syekh Albani dalam silsilah Daifah 337. Nah pemirsa, dari penjelasan hadis daif dan hadis sahih diketahui sudah bahwa melempar jumrah tidak sama dengan melempar setan. Tujuan melempar jumrah semata-mata hanya untuk menegakkan zikir kepada Allah dan sebagai bentuk ibadah hakiki kepada Allah yang harus dijalankan oleh orang yang beribadah haji untuk melengkapi kehajiannya. Nah pemirsa, berangkat dari keyakinan bahwa melempar jumrah sama dengan melempar setan, tidak sedikit cerita tentang orang-orang yang melempar jumrah tapi dengan sandal atau bahkan batu besar dan bukan batu kerikil. Mungkin mereka masih berkeyakinan bahwa dirinya sedang melempar setan, sehingga tidak puas rasanya jika melempari setan dengan batu kerikil saja, sehingga mereka menggunakan batu besar bahkan sandal untuk melempar jumrah. Tahukah Anda pemirsa, hal demikian tidaklah dibenarkan.
Melempar jumrah adalah dengan menggunakan batu kerikil dan bukan dengan benda-benda lainnya. Lagi pula melempar jumrah merupakan ibadah hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap lemparan pun kita diharuskan menyebut nama Allah. Dalam Sunan Nasa'i, dari hadis Fadil bin Abbas yang pernah berboncengan dengan Rasulullah dari Musdalifah ke Mina mengatakan bahwa Rasulullah SAW turun di lembah Muhasir dan bersabda, "Hendaklah kalian mengambil batu kerikil ketapel yang akan dipakai untuk melempar jumrah." Dan Nabi Muhammad memberi isyarat dengan tangannya seperti orang sedang melempar. Mungkin juga kita sering mendengar tentang banyaknya korban berjatuhan ketika sedang melaksanakan ibadah lempar jumrah, di mana seluruh orang berdesak-desakan ingin mendekati bibir jumrah agar kerikil yang dilemparkannya benar-benar mengenai tiang. Dan tidak sedikit orang-orang yang terjebak di kerumunan massa sehingga badannya terjepit dan parahnya terinjak-injak. Sedang orang yang melihat tidak bisa membantu, atau parahnya ada yang cuek karena hanya fokus mengejar ibadah lempar jumrah. Pemirsa, yang demikian juga tidak dibenarkan. Bukankah Rasulullah SAW juga memerintahkan kita agar tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu? Apalagi sampai mengakibatkan orang muslim lainnya terluka. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Awas, jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya umat sebelum kamu hancur karena berlebih-lebihan dalam agama." Sungguh disayangkan, karena ibadah yang seharusnya dilakukan dengan rasa khusyuk kepada Allah justru malah diiringi dengan perilaku membahayakan sesama umat muslim lainnya, seperti desak-desakan, sikut-sikutan yang mungkin dilakukan tanpa sengaja, tapi hal ini akan dapat merubah suasana ibadah tersebut. Padahal di dalam hadis riwayat Tirmizi, Musnad dari Qodamah bin Abdullah bin Ammar berkata bahwa ia melihat Nabi Muhammad SAW pada hari raya kurban melempar jumrah Aqabah di atas onta blonde, tanpa pukulan, tanpa dorongan, tanpa sikut sintung, dan tanpa berkata, "Kamu minggir, kamu minggir." Sedangkan dari Ummu Sulaiman bil Al-Ahwas radhiyallahu anha berkata bahwa ia pernah melihat Rasulullah SAW melempar jumrah Aqabah dari tengah lembah pada hari raya kurban, dan beliau bersabda, "Hai manusia, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan jika kalian melempar jumrah, lemparlah dengan yang semisal dengan kerikil untuk ketapel." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa, agar kita lebih hati-hati dalam menyikapi ibadah lempar jumrah ini dan agar tidak salah sangka mengenai ibadah yang satu ini, berikut kami paparkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji. Pertama adalah keyakinan bahwa batu kerikil harus diambil dari Musdalifah, sehingga mempersulit mereka sendiri dengan harus mencarinya di tengah malam dan membawanya pada hari-hari Mina, karena hal itu tidak ada hadisnya dan dalilnya. Kesalahan kedua adalah banyak orang yang tidak berdoa setelah melempar jumrah pertama, yaitu jumrah sughra, dan kedua jumrah wusta pada hari-hari tasyrik. Padahal setelah Nabi melempar, kemudian beliau berdiam diri menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan doa yang panjang. Ketiga adalah melempar seluruh kerikil sebanyak 7 batu kerikil sekaligus dengan satu lemparan saja. Padahal seharusnya mereka melempar batu kerikil satu demi satu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan setiap kali lemparan membaca takbir Allahu Akbar. Kesalahan keempat adalah saling berdesak-desakan ketika melempar jumrah. Padahal untuk saat ini lempar jumrah akan semakin mudah karena kita dapat memilih melempar dari lantai 2 atau 3 sehingga tidak perlu berdesak-desakan. Kelima adalah mewakilkan melempar jumrah pada yang lain karena khawatir dan merasa berat jika mesti berdesak-desakan. Sedangkan yang benar adalah tidak boleh mewakilkan melempar jumrah kecuali jika dalam keadaan tidak mampu seperti sakit. Nah pemirsa, semoga kini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa melempar jumrah tidak sama dengan melempar setan, sehingga kita tidak perlu melempar jumrah dengan batu besar, kayu, ataupun sandal. Karena melempar jumrah hanya boleh dilakukan dengan batu kerikil. Dan dengan mengetahui bahwa melempar jumrah bukan untuk melawan setan, kita juga tidak perlu melakukan gerakan anarkis seperti dorong-dorongan dalam melakukan lempar jumrah, yang justru merusak kehikmatan dalam melakukan ibadah dan menghilangkan rasa kasih sayang kita kepada sesama muslim. Justru dengan berbuat seperti itu, setan berhasil menguasai emosi kita.
jadi kepengen lagi ikut haji. Ya, dan semoga ini bisa menjadi informasi yang baru dan berguna sekali untuk para jamaah haji yang mau berangkat. Jadi tolong jangan melempar, akhirnya jadi salah kaprah, melempar dengan sendal atau dengan berdesak-desakan. Itu ternyata nggak boleh, pemirsa. Rasulullah bilang sekecil yang batu kerikil yang buat ketapel, kecil banget itu. Ya, betul sekali. Dan sebetulnya ya, kalau kita bisa mengambil hikmahnya bagi diri kita yang melakukan jumroh itu kita sebetulnya melempar hal yang negatif dari diri kita buang jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jauh sekali. Ya, ya insya Allah semuanya bisa punya kesempatan untuk ke Baitullah, umroh, untuk haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan buat pemirsa juga yang nanti berangkat, kalau ketika kita lagi melempar jumroh terus melihat ada orang lain yang terdesak-desak atau sampai terinjak, tolong jangan mikirkan diri sendiri, karena di Islam juga mengajarkan untuk kita saling membantu dengan umat yang lain. Jadi jangan karena bentar-bentar lagi mau ibadah nih, pengen nguber ke depan, ada yang terinjak-injak, ya udah. Jadi zolim kita sama orang lain ya. Tolong jangan, jadi tetap saling menjaga. Iya, betul. Ya, baik. Iya, terus ngapain lagi untuk kita yang selanjutnya nih, pasti kita di rumah pasti ada orang yang membantu di dalam rumah tangga, pembantu dalam rumah tangga. Di Islam ada aturannya loh, bagaimana sih kedudukan pembantu rumah tangga itu. Oke, ibu-ibu ya, tolong dengarkan ya. Bapak juga, Bapak juga. Makanya Bapak jangan kan di rumah kebanyakan ya. Tapi tetap pulang ke rumah. Emang nggak pulang ke rumah? Oh maaf, kita jadi ngobrol lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Udah pulang ke rumah.